Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas terkait dengan neraca saldo ya teman-teman. Terkadang banyak teman-teman kita yang cukup bingung dengan neraca saldo. Padahal secara garis besar neraca saldo itu adalah merangkum dari semua hasil yang berada di buku besar teman-teman. Kalau kita buku besarnya udah benar, otomatis biasanya neraca saldonya itu tidak jauh-jauh amat dan akan tetap benar seperti itu. Gimana contohnya Kak? Contohnya adalah gini. Kita yang pertama kan tahu setelah transaksi kita masukkan ke jurnal. Jurnal kan biasanya ada jurnal umum, terus jurnal kas masuk misalnya. Jurnal kas keluar. Terus nanti adalah jurnal piutang. Misalnya ada jurnal hutang dan lain sebagainya. Ini kan setelah kita buat begini biasanya kan masuk ke dalam yang namanya buku besar. Buku besar ini biasanya kan isinya adalah dari akun-akun yang berada pada laba rugi dan juga akun-akun yang berada pada yang namanya neraca. Contohnya apa? Akun yang ada di neraca kan contohnya adalah kas. Biasanya nanti ini buku besar kas. Terus nanti ini ada buku besar piutang. Di sini ada buku besar persediaan. Misalnya seperti itu. Terus nanti di sini ada buku besar aset. Terus di sini ada buku besar hutang. Terus di sini ada buku besar misalnya modal dan seterusnya. Pada intinya setelah ini semua masuk, jangan lupa ini kan yang seperti ini berada di namanya neraca. Masih ada yang namanya buku besar penjualan dan yang namanya buku besar biaya. Dan ini tidak melulu seperti ini loh teman-teman. Tidak melulu seperti ini. Karena biaya nanti ada biaya umum. Terus biaya pemasaran. Biaya administrasi. Dan lain sebagainya. Terus ini penjualan misalnya penjualan produk. Penjualan jasa. Penjualan lain dan lain sebagainya. Ini nanti menjadi buku besar tersendiri kalau ini memang ada. Tapi saya buat simpel kan seperti ini. Ini kelompok-kelompoknya biasanya. Misalnya modal TN Tuan A, modal Nyonya B, modal Mas C. Ini juga bisa dikelompokkan. Terus nanti kasnya itu kas apa? Ini misalnya real. Terus ini bank. Dan lain sebagainya. Ini bisa. Setelah semuanya sudah terkelompok seperti ini, maka kita pindahkan. Ingat, neraca saldo ini itu kalian bredel dari yang namanya neraca dan laba rugi. Kalau yang namanya laba rugi setiap periode itu kan berubah. Tapi yang namanya neraca setiap periode kalau dia berubah periode kok tidak ada transaksi di periode berikutnya, maka transaksi atau nilai pada neraca tahun sebelumnya atau periode sebelumnya itu sifatnya tetap. Contohnya apa? Nah, kita masukkan misalnya ini neraca saldo ya. Neraca saldo. Di sini kan ada yang namanya nomor akun. Nah,
Sampai sini. Ini pentingnya nomor akun. Terus di sini nanti ada keterangan. Terus di sini ada debit, ada kredit. Seperti itu, teman-teman. Misalnya nomor akun 111, keterangannya apa? Misalnya kas. Ini berarti total dari neraca apa? Total dari buku besar ini berapa? Misalnya totalnya adalah debit 1M, ya tulis 1M dan lain sebagainya ini. Nah, ketika di buku besar baru itu tidak ada transaksi itu, maka kalian menginduk pada buku besar di transaksi sebelumnya. Biasanya ketika kalian membuka buku besar kan sekali, terus dia akan ketambahan di bawahnya, ketambahan di bawahnya. Yang atas biasanya kan ada tulisan saldo awal. Nah, saldo awal ini yang nanti akan masuk. Misalnya contohnya di periode ini Tuan A itu tidak memasukkan dana, Tuan B tidak memasukkan dana, Tuan C tidak memasukkan dana. Ketika ini kita tidak memasukkan, otomatis neracanya akan tidak jadi atau tidak ketemu, tidak balance. Jadi kita tetap masukkan. Misalnya ini adalah modal misalnya kodenya itu apa? Kodenya adalah 5 misalnya. 511, kalau Tuan A 111, misalnya Tuan B 512, Tuan C 513, misalnya seperti ini. Ya kita tetap tulis modal Tuan A, modal Nyonya B, modal Mas C. Dan ini nanti jumlahnya dari saldo awal misalnya 1 juta, ya 1 juta. Ini misalnya 500 juta. Terus ini misalnya 300 juta. Seperti itu teman-teman. Ini namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini yang nantinya akan dibawa masuk ke dalam neraca atau masuk ke dalam yang namanya rugi laba. Cukup jelas ya sampai di sini. Semoga jelas. Konsepnya seperti itu dan kita nanti next. Sayangnya saya kalau mau membuat video seperti ini yang lebih jelas itu nggak punya print soalnya teman-teman. Jadi saya cukup kesulitan ketika mau memberikan sebuah contoh biar yang lebih rapi seperti itu. Nah di sini neraca saldo ini biasanya itu isinya kan nomor rekening atau nomor akun, terus nanti nama perkiraan, terus di sini ada debit, ada kredit. Nah di sini itu kan biasanya kotak seperti ini. Nah pokoknya intinya yang debit dan kredit ini harus balance, harus sama. Nah misalnya ini kode 101 itu kas, 102 piutang, 103 misalnya persediaan, 104 misalnya peralatan ya, perlengkapan. Terus 122 apa misalnya, terus 201 misalnya apa, terus 203 apa. Nah seperti ini. Ini kan nanti di sini misalnya ada debit isinya misalnya 6.200. Ini misalnya piutang adalah 1.000, persediaan misalnya 2.000, perlengkapan misalnya 3.000. Ini angka-angka ini nanti langsung dimasukkan ke neraca.
neraca kan ada yang namanya seperti ini, kas. Kas dia masuk ke kas ini nanti 6.200. Terus ini misalnya piutang. Ya langsung masuk 1.000. Ini posisinya di debit, ya ini di debit. Kalau posisinya di kredit, ya di kredit. Seperti itu teman-teman. Nanti akan ketemu dengan sendirinya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Dan maaf jika tulisannya kurang jelas atau tulisannya itu amburadul. Mungkin next kalau kita memiliki rezeki lebih, kita bisa menggunakan dengan printer atau menggunakan yang lebih jelas. Karena kita menggunakan alat-alat yang ada lah, yang penting kita bisa belajar bersama. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.